nggak boleh pakai ini. Cewek-ceweknya apalagi, oh kamu so cantik gini, itu banyak Oh banget iya, itu dilabrak sih. Kalau misalnya Itu nih banyak ada banget. adik, Tapi kalau Angel di Kuala Lumpur deh. enggak, di Sarawak. Iya. Berarti sana berapa lama? 3 tahun. 3 tahun. Awal udah pas masuk universitas udah memutuskan ke sana. Tapi unik banget Sarawak. Kenapa di sana? Kenapa di sana? Karena waktu itu pilihannya kalau mau ke KL itu terlalu gimana ya, terlalu rame juga ya, maksudnya terlalu crowded, terlalu banyak tempat hiburan yang akhirnya nanti nggak fokus gitu, adanya jalan-jalan gitu, sama dengan Singapura gitu kan. Jadi waktu itu kebetulan di sana uninya kan uni Aussie ya sebenarnya, tapi external campus di sana. Jadi ya udah, maksudnya kualitas edukasinya bagus dan tempatnya mendukung untuk fokus belajar. Ya sudah ke sana, dan ya justru itu sih, karena nggak well known, jadinya nggak banyak yang ke sana gitu. Jadi ya Daripada bagus. iya, jadi lingkungannya bagus. Kalau misalnya yang kayak tempat-tempat yang banyak anak-anak Indo, terutama yang anak-anak Jakarta tuh yang kayak ke luar negeri itu tujuannya sebenarnya bukan kuliah, untuk main-main sih sebenarnya ya kan. Iya, jadi di sana tuh benar-benar ya belajar. Oke, berarti university di Sarawak. Yes. Di Jermannya universitas juga? Oke, jadi sekarang kita kan topiknya itu tentang pendidikan dari luar negeri versus Indonesia. Yes. Jadi ntar ini kita mau bahas dulu apa perbedaannya sih yang di Indonesia sama ntar yang di luar negeri. Oke. Gue juga kebetulan pernah di luar negeri, tapi gue bukan kuliah. Jadi gue SMP dulu di London, SMP-nya. SMA di sini, dan gue juga kuliahnya di luar planet, namanya Cikarang. Ya, jadi itulah, kita jadi bisa bandingin dari Cikarang, Sarawak sama di Germany. Kayaknya kayak, wah hidupnya kok kayak seru banget. Seru banget ya. Yes, itu kayak di film banget gak sih Iya. kalau gitu kehidupannya. SMA sini juga seru kok. Aku seangkatan sama Nikola Saputra. SMA-nya SMA 8. SMA. Asik kok di situ. Main basketnya Itu bagus asik. itu. Kan ngomong tentang pokoknya kalau misalnya acara tentang SMA, SMP selalu ada kayak bullying, perundungan. Terus waktu di SMA 8 tuh nggak ada sama sekali loh, nggak ada sama sekali. Padahal itu sekolah unggulan ya, maksudnya sekolah unggulan di mana semua orang pada mau ke situ, tapi nggak ada yang kayak namanya kayak ada yang dibully, nggak ada. Justru jadi kayak aku pikir SMA 8 tuh aku juga nggak pernah belajar dalam arti pulang ke rumah terus belajar, ekstra belajar. Pas berada di sekolah tuh udah belajar gitu, jadi emang atmosfernya kayak mendukung. Aku pikir setelah keluar dari situ aku pikir nggak heran jadi sekolah unggulan, karena atmosfernya mendukung supaya anak-anaknya, murid-muridnya belajar otomatis gitu loh, dan mereka saling mendukung. Nggak ada tuh kayak bully, nggak ada sama sekali. Competition gitu, kayak anak pintar gitu. Nah, mungkin karena semuanya pintar juga ya, mungkin ya. Pintar. Bisa jadi gitu. Jadi nggak ada apa ya, istilah yang kayak berkasta-kasta. iya, kasta-kasta itu nggak ada. Terus nggak ada yang apa kayak yang di left behind gitu loh. Jadi main semua solidaritas gitu ya, kayak di kelas. semua kayak mendukung satu sama lain. 30-an. 30. Tapi di sana itu nggak kayak sekolah lain yang mau masuk IPS emang karena mau masuk IPS. Jadi bukan, mereka sebenarnya kalau mau masuk IPA bisa. Bukan karena kayak nggak pintar buat IPA. Bukan Biasanya karena SMA kayak gitu. biasa kan gitu kan, Benar banget. karena nggak bisa masuk IPA. Tapi di sana anak-anak IPS sana tuh kalau mereka mau masuk IPA bisa kok. Cuma mereka nggak mau IPS. Itu mana di mana? Ya. Di Medan. Nah, daerah gimana nih? Apa Kalau nih? di Medan Daerah di gimana mana? ceritanya? Pasti beda banget sama yang di Jakarta. Ya beda sih, jujur pasti ada yang namanya kasta-kasta ya, dan ya anak IPS itu kebanyakan, kecuali IPS kalau nggak salah ada belasan, IPA ada pas zaman gua ada 12, IPS kalau nggak salah nggak sampai belasan, 7 atau 9 gitu. Jadi anak IPS itu kebanyakan adalah yang ya masuk IPA ya masuk IPS, kecuali IPS yang depan ya 1, 2 yang itu memang benar-benar mau masuk IPS. Jadi ya gitu sih sebenarnya, almost kebalikan dari cerita Mak. Iya, jadi kayak pulang sekolah tuh harus yang kayak ngeles lagi langsung sampai sore, terus pulang rumah tuh harus ngerjain PR lagi. Terus kalau nggak ada eskul ya, terus kadang itu selesai les pelajaran sambung les bahasa Inggris kayak, atau les bahasa Mandarin kayak, atau les apa kayak gitu. Pokoknya full gitu. Jadi pulang rumah cuma istirahat. Itu pun udah lumayan malam ya, jadi bobo pagi udah mengulang lagi begitu. Dan of course ada kasta-kastanya, yang anak pinter ya makan anak pinter,
terus mereka itu yang selalu ya at the same time mereka merasa dia above us, tapi at the same time kita merasa yang kalian tuh like nggak ada hidup, yang Yeah. too nuts. Terus yang kayak ya we do not envy you as well gitu kan, tapi kalau mereka yang kayak ngerasa you are beneath us karena ya kita like more superior dan segala macam, jadi ya gitu sih, apa sih ada bagi-bagi gitu. Dan of course anak IPA akan ngerasa anak IPS itu ya yang kayak nggak sanggup diskriminasi yang kayak kasta yang lebih rendah, second class citizen karena nggak bisa masuk IPA. Tapi ya gitu deh, tapi ya at the end of the day ya gue cuma anak IPS kuliahnya, jadi ya udah. Sistem pendidikan di Indonesia mungkin harus diubah dalam hal itu gitu loh. SMA-nya gimana? Cendrawasih namanya dulu. SMA Cendrawasih di Fatmawati, dan ceritanya beda banget dari SMA 8, dia kayaknya opposite sih. Jadi itu tuh SMA terkenal tawuran. Gue masih anaknya polos-polos gitu. Gue baru kan waktu itu gue telat masuk SMA. Dia masuk semesternya tuh Juli, dan gue baru masuk kayaknya Oktober, udah selesai UTS kali. Baru masuk terus udah diceritain, wah ini kita sekolahnya ada jagoan nih, ntar kita pulang sekolah harus nongkrong di sini. Pokoknya udah pengaruhnya jelek banget, dan gue masih polos kayak dari Inggris gitu, kayak what? Ya udah jadi kayak ikut-ikut aja. Tapi lama-lama ya udah tahu aja pilih jalan yang lebih benar. Tapi benar kayak tadi orang-orang pintarnya itu biasanya dibilang nggak seru lo, nggak asik kayak gitu. Jadi ya, kalau nggak nongkrong sama mereka biasanya kayak mereka bilangnya nggak mau temenan atau apa. Iya, hal-hal kayak gitu nggak ada sama Itu sekali. benar banget, itu yang Nggak dibilang ada itu sama sekali. salah satu Nggak contoh ada sama bullying. sekali. Nah ini senioritas. Kalau senioritas itu lebih parah, jadi anak adik dari kelas itu kayak di pressure gitu. Oh kalian sini push up, kalian itu nggak boleh pakai ini. Cewek-ceweknya apalagi, oh kamu so cantik gini, itu banyak banget Oh iya, itu senioritas. dilabrak sih. Kalau misalnya Itu nih ada banyak adik banget. kelas Iya. baru yang lebih cakep, terus yang kakak kelasnya terus ngasih ini ada adik kelas cakep, udah deh itu nggak. Yang cuma kelas 2, kelas 3 Iya, aja. nanti tiba-tiba datang nyamperin. gitu. Pokoknya lu jangan keluar kelas aja, keluar kelas udah dilabrak gitu. Lu rasa lu cantik banget, padahal dia nggak Gak kenapa-kenapa. kenapa-kenapa, baru cuma datang Cuma mau ke datang. sekolah. Siapa yang ngerasa cantik? Ya. Makanya gue dengan sekolah dia itu gue kayak, ini di Indonesia atau di SMP? Dulu kalau di London itu nggak ada SMP SMA. Kebetulan secondary school, dia itu dari year 7 sampai year 10 atau year 12. Ya year 12, tapi year 10-nya itu kita udah langsung penjurusan. Jadi kita mau triple science atau mau bahasanya cuma Spanish sama French atau apa, langsung penjurusan banget. Kalau SMA kan kita belajar 14 atau 13 mata kuliah. Itu banyak banget. Jadi di SMP-nya itu waktu itu penjurusannya lebih bagus. Teman-temannya Indonesia kah atau No, mixed. mix gitu ya? Indonesia jarang. Waktu SMP jadi kalau di London itu kebanyakan orang Inggrisnya tuh malah jarang. Banyak orang India, orang Middle East, Banyak pendatang. orang Chinese, banyak banget gitu. Jadi ya gimana ya, itu sangat mixed race diversity banget, banyak orang. Tapi racismnya juga banyak. Karena Pernah kena itu? rasisnya sebenarnya kita karena masih anak SMP, jadi kayak stereotypes dan jokes aja. Gue selalu dianggap orang Cina gitu. Pernah dibilang orang Filipin kayak atau apa. Kayak orang Cina pasti gitu, lo matanya dibuka gitu. Tapi kita kayak bercanda, tergantung mereka mau offended atau enggak. Orang Indianya selalu dibilang bau gitu, lo jangan deket-deket. Banyak banget racismnya gitu. Tapi ya kalau buat orang gede mungkin itu nggak ditoleran. Tapi anak-anak ya mereka ngerasa terbully, cuman orang lain mungkin ngerasa lucu waktu SMP. Cuma sekarang kita udah nggak tolerate lagi kan.